Ya, dia ketemu ada tulisan, dan tulisan itu marahi dia. Da'il i'tirad, jangan banyak bantah. Apa urusanmu dengan takdir Allah? Ya, Allah tidak bisa dipersalahkan. Dan kalau kita runtut sebab penyerangan itu, ya kita umat Islam sendiri untuk muhasabah. Ternyata itu sebelum Islam diserang, itu terjadi perebutan kekuasaan, adik-beradik saling bunuh. Ya, biasa namanya kerajaan itu kan. Raja itu banyak selir. Punya anak galau, berebut nak jadi raja galau, berebut nak jadi putra mahkota, adik-beradik. Bahkan minta bantuan pihak luar dengan perjanjian kakek dia yang jadi raja ketika dibantu, tapi yang nolong tadi kalau cuma dapat hadiah, air rugi jadi tak besar gini, lemaklah rampas kerajaan ini. Jadi ternyata perpecahan kita sendiri. Ya, jadi ditegur sang ulama tadi, jangan banyak bantah. Setragis apapun nasib kita, itu ujian kita. Kalau tak lemah ujian sabar, kalau lemah ujian syukur. Jadi hak Allah, ya, sifat jaiz bagi Allah mengadakan, ya, wal i'dam, dan meniadakan. Ya, mengadakan atau meniadakan itu hak Allah, jaiz bagi Allah. Wal ihya, menghidupkan. Wal imatah, mematikan. Itu hak jaiz, sifat jaiz. Wal hidayah, memberikan hidayah. Wal idlal, menyesatkan. Nabi itu bukan main. Berdoa, ya, kalau pacak paman-pamannya itu Abu Lahab, Abu Jahal itu masuk Islam. Tapi kan tidak. Ya, yang paling disayang Nabi Abu Thalib. Pengen beliau itu, ya, Abu Thalib itu membela beliau memang mati-matian dari kecil. Dan pengennya beliau Abu Thalib itu berada di barisan beliau, bukan hanya pembela, tapi memang menjadi seorang mukmin. Walaupun nanti ada khilafiyah, ada perdebatan yang menyatakan bahwa sebenarnya Abu Thalib itu muslim, tapi menyembunyikan keislamannya. Alasannya politis. Ya, karena untuk demi melindungi Rasulullah SAW. Ada riwayat seperti itu. Dan saya percaya itu. Ya, kita tidak berbicara masalah itu. Masalah hidayah atau menyesarkan itu hak Allah. Orang yang kita sayang, pengennya kita, ya, samucak gitu, ngiring ke kita. Tapi kadang-kadang belum tentu kan. Wal itsabah, memberikan pahala atas amal soleh kita, kebaikan kita, itu hak Allah, itu jaiz bagi Allah. Jadi nak beri pahala, nak hidayah, itu urusan Allah. Wa ta'dzib, menyiksa, ya, menyiksa, memasukkan orang ke neraka, itu hak Allah, itu sifat jaiz bagi Allah. Wa ghairi zalika, dan lain-lain. Ya. Fala yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minha. Tidak wajib bagi Allah melakukan semua hal yang sudah disebutkan tadi. Menghidupkan, mematikan, menyehatkan, ya, menyakitkan, ya, mengazab, memberikan pahala. Nah, itu tidak wajib bagi Allah, hanya jaiz saja. Wa in kana salahan lil ibad au aslah, meskipun hal tadi bagus, baik untuk hambanya, atau mungkin lebih baik bagi seseorang itu, ya, tetap tidak wajib bagi Allah. Wa innama yaf'aluhu subhanahu wa ta'ala tafaddulan minhu wa ihsanan. Allah melakukan sesuatu itu karena apa? Tafaddulan. Karena tafaddulan itu apa? Karunia. Jadi kalau Allah kasih kita hidup sampai hari ini, itu berarti kita dapat karunia. Allah beri kita rezeki, itu karunia, bukan kewajiban Allah. Beri kita duit, beri kita rezeki, ya, menyamankan, membahagiakan hidup kita, itu bukan kewajiban Allah. Hanya sebagai tafaddul, karunia, pemberian, titipan. Wa ihsanan, dan kebaikan. Ya, jadi bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab Aqidatul Awam disebutkan Allah itu daimul ihsan, selalu berbuat baik. Dan baik buruk itu menurut kita, dalam pandangan kita ada baik, ada buruk. Bagi kita kalau hujan, ada yang mandang baik, ada yang mandang buruk, tergantung orangnya kan. Bagi yang mantang buruk hujan itu, orang ngangkit, ya kan,
Nah, tapi bagi yang bertani, yang berkebun, yang bersawah bagus, tanamannya subur. Jadi tergantung sudut pandang, tergantung konteks. Panas, bagi yang nyemur pakaian bagus, cepat kering. Bagi yang jual liwak masin bagus, tidak busuk, tidak ulatan, tidak berengean liwak masinnya. Tapi bagi kita yang sedang berjalan, tak berkendaraan, jalan kaki, perut lapar, hari panas, menyakitkan. Berarti kan panas, dingin, lemak, tak lemak, itu sifatnya apa? Relatif. Ya, tergantung orangnya, tergantung timingnya, ya gitu. Nah, dalam ilmu Allah, dalam pandangan Allah, semuanya bagus. Jadi menurut Allah, kita sakit bagus, kita sehat bagus. Menurut kita, yang bagus tuh sehat tuh lah. Man sakit tuh tak pernah bagus uji kita, tak lemak, makan tak lemak, tidur tak nyenyak, ya kan? Wa kadza la yastahilu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minha. Demikian juga termasuk hal yang jaiz, ya, hukum jaiz bagi Allah. Tidak mustahil Allah itu melakukan sesuatu. Contohnya, kal fi'li ma yadurru ibadahu, melakukan sesuatu yang dapat membahayakan hambanya. Ya, maka Allah tidak bisa disalahkan ketika Allah melakukan sesuatu yang membahayakan kita, misalnya sakit, bahkan ada yang sampai mati. Tidak bisa disebut Allah zalim ketika mematikan seseorang. Ya, membuat seseorang sakit, membuat seseorang buntu misalnya kan, atau hajatnya tak kabul, Allah tidak bisa disalahkan. Bal yajuzu ayyaf'alahu bihim bitariqil adli. Bahkan boleh saja bagi Allah melakukan sesuatu itu tadi dengan bitariqil adli, dengan jalan keadilan. Bisa disebut adil tetap. Id lil malik ayyaf'ala fi mulkihi ma yasha. Karena Allah itu maharaja. Allah itu malikul muluk, raja. Oleh karena itu raja-raja di dunia itu tidak boleh bergelar malikul muluk, maharaja. Raja di raja itu tidak boleh, haram hukumnya. Kalau ada raja, pemimpin di dunia ini minta sebut malikul muluk, raja di raja, king of the king, ya, itu haram hukumnya, tidak boleh. Apalagi cuma Pak RT minta sebut rajo di rajo. Lengkap akam nyebut lo. Presiden lagi haram nyebut rajo di rajo. Ya, itu hak Allah. Nah, yang namanya raja, apalagi raja di raja, itu kan bebas mau ngapain. Ya, bebas, terserah. Id lil malik ayyaf'ala fi mulkihi ma yasha, terserah. Itu yang tadi kita sebut punya hak veto, punya hak prerogatif. Fahuwal khaliqu lil khairi fadlan. Allah lah pencipta segala kebaikan. Dan kebaikan yang Allah ciptakan itu bukan kewajiban, tapi fadlan, sebagai karunia. Jadi kalau hidup kita tenang, rezeki kita lancar, hajat kita kabul, itu karunia. Kita pacak sholat, pacak ngaji, pacak majlis malam hari ini di tengah hujan rintik-rintik. Banyak yang sonop juga, ya kan, ngak-ngek hidungnya kan. Ada yang ngantuk-ngantuk juga. Ya, kopi ke dulu. Apa tadi? Kopi Cino, ya. Bukan cappuccino, diganti malam ini namanya. Kopi Cino. Ya. Itu karunia Allah. Jadi Allah tidak wajib beri kita duit, beri kita rezeki, naik ke pangkat jabatan kita enggak, setaat apapun kita. Maka jangan kurang ajar sama Allah. Maka kalau dapat mau kasih. Kalau enggak dapat, ya tetap tabah dan sabar, jangan protes. Nah, kita galak protes kan, ya Allah ngapa lama ini, tidak mah itu. Itu sebenarnya dalam kajian tauhid sudah kurang ajar. Maka kita dilarang ngomong jikalau. Kalau mah ini, tidak ada mungkin mah itu. Tidak boleh. Itu membuka peluang bagi setan nak menggoda kita, menyesatkan kita. Itu kalimat yang salah, yang sering kita ucap. Kadang-kadang tak sadar oleh kebiasaan. Ngapa lama itu? Cuba tadi mah ini. Hati-hati, itu salah. Ya kan? Dan akan ada saja yang buat kita menggiring pikiran kita untuk ngomong mah itu. Apalagi biasanya acaranya misalnya tidak sukses, gagal, pasti itu timbul omongan tadi.
Udah nak nikah kena anak hari, tanggal 11 ya, ngapalah ada tanggal 12 ya kan. Karena apa? Cantik angkonya tanggal 12 bulan 12 ya kan. Ngapalah nak tanggal 11 nian. Laju 11 12 mirip-mirip ya kan. Kaget misalnya ada hal-hal yang terjadi itu ada baik yang mancing cakap yang seolah-olah menyalahkan. Akhirnya buka peluang setan menggoda pikiran kita ngomong basi. Dan omongan itu bisa saja nanti menyebabkan Allah tak suka, tak senang sama kita. Wal khaliqu li syarri adlan, dan Allah juga yang menciptakan keburukan. Jadi baik buruk Allah yang ciptakan. Kalau kebaikan sebagai karunia, kalau keburukan sebagai bentuk keadilan. Ya, bentuk keadilan. Maka kalau ada orang yang masuk neraka, itu bentuk keadilan, bukan siksaan. Adil kan orang salah dihukum. Ya, adil orang yang baik dapat pujian, dapat hadiah, dapat reward. Jadi reward dan punishment itu bentuk keadilan. Ya, bukan kezaliman. Nah, sesuai dengan firman Allah, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, ya, ma yasha, sesuai yang Dia kehendaki, wa yakhtar, dan yang Allah pilih. Jadi segala sesuatu itu sesuai kehendak Allah. Maka kalau kita berjanji, jangan memastikan, harus insya Allah. Karena yang terjadi itu kehendak Allah, bukan keinginan kita. Pengennya kita hadir malam hari ini, tapi karena sesuatu dan lain hal akhirnya urung. Atau pengennya tak hadir, tapi tiba-tiba dapat hidayah, dapat pikir, caknya pengen hadir malam hari ini, karena tidak ada aktivitas lain yang menjadi uzur. Itu semua Allah yang gerakkan hati kita untuk melancarkan semua hajat keinginan kita. Dan Allah itu juga fa'alul lima yurid. Ini dalil sifat jaiz bagi Allah. Fa'alul lima yurid. Allah berbuat ma yurid sekehendaknya, sesuai keinginan, sesuai kudrat iradat, sesuai dengan kehendak dan kekuasaan Allah. Jadi kita ini cuma baca berharap, cuma baca minta, cuma baca berdoa. Galau-galau. Kalau maunya kita tuh kan nak lemak galau, nak bagus galau. Hajat nak kabul galau, doa nak mustajab galau. Ya. La yus'alu amma yaf'al. Wajib juga kita yakini, ya, berdasarkan ayat ini. Ya, la yus'alu amma yaf'al. Allah itu la yus'al, tidak boleh ditanya. Ma yaf'al, apapun yang Dia lakukan. Maka iman kita itu kalau nak selamat, jangan pernah nanya ngapalah dengan Allah. Ya Allah, ngapalah nasibku main ini. Nah, itu tidak boleh ngomong main. Bahaya iman kita. Ya, pokoknya terima baik. Hujan panas, terima. Sakit sehat, terima. Tebuk dan buntu, terima. Ya, pengajian rame sepi, terima. Tidak usah banyak protes. Ya, Allah. Nah, itu teorinya. Prakteknya masing-masing kita beda. Tapi semoga dimudahkan. Ya, dimudahkan oleh Allah SWT. Yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Ini semua dalil sifat jaiz. Allah itu, ya, yudillu may yasha, menyesatkan siapapun yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapapun yang Dia kehendaki. Maka kalau tak galak disesatkan, minta dengan Allah. Kalau nak dapat hidayah, minta juga dengan Allah. Dan itu pinta kita setiap sembahyang. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk, berilah kami bimbingan, ya, untuk tetap berada di jalan yang lurus, jalan agama Allah, ya, sunnah Nabi, ya, Nabi Muhammad SAW. Itu jalan yang lurus. Baik, terakhir kita bahas tentang hal ini. Wa'lam anna taqsimal fi'li ila khairin wa syarrin bi'tibari kasbil abdi. Nah, jadi yang tadi saya sampaikan di awal, baik buruk itu dalam pandangan kita. Ya, baik buruk itu dalam pandangan kita. Bagi kita makan ayam tiap hari itu lemak, padahal ada penyakit makan ayam terus. Lagi ayam ayam negeri.
ya kan? Mana ayam kampung, ya. Besar juga modalnya kan mana kampung tiap hari itu. Tapi mahlak juga. Bagi kita ya lemak. Padahal belum tentu lemah. Maka dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik bagimu. Wah, ini ayat ini sangat bagus untuk jadi nasihat kita. Ya. Dan boleh jadi juga asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sebaliknya, kamu mencintai, menyenangi sesuatu padahal yang kamu senang tadi belum tentu bagus. Ya. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk istihoroh. Pilihan itu jangan milih dewek. Ya, minta pilihkan dengan Allah. Dan jangan pas ada kena baik istihoroh itu, tiap hari istihoroh. Ya, maka sunnahnya dalam kitab Hidayatus Salikin itu tiap sudah sholat maghrib itu sholat istihoroh. Ya, udah ba'diyah maghrib kita sholat awabin. Salah satu rangkaian sholat awabin itu adalah sholat istihoroh. Agar setiap kita menemukan dua keraguan, ya kita akan diberikan Allah pilihan yang terbaik dari dua pilihan yang meragukan kita tadi. Ya, jadi jangan pas ada hajat baru istihoroh. Ya, gak lama kabulnya begitu. Jadi baik buruk itu dalam pandangan kita makhluk ini. Wa amma bi'tibari sudurihi minal khaliqi ta'ala fakulluhu khairun. Adapun dari segi sumber segala sesuatu itu, ya, yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada baik dan buruk, semuanya baik. Contoh misalnya, sakit sering dipandang buruk kan sakit. Karena tuh ngeringis, aktivitas jadi terhambat kalau sakit. Tapi ternyata ada baiknya. Di mana baiknya sakit? Dosa diampuni, dapat pahala, naik makom, naik derajat, lebih mulia dari sebelumnya. Ketika sakit tadi dihadapi dengan sabar. Orang yang ibadahnya lancar tapi buntu. Tadi malam di Nurul Ihsan kita ungkap ada 3 macam golongan manusia. Nah, kalau ada orang-orang yang ibadahnya lancar tapi buntu, ya Allah aku ini sembahyang terus tapi nggak percaya rezeki seret. Jangan sedih, ada hikmah. Ternyata orang yang demikian itu min warathatil anbiya, itu termasuk pewaris para nabi. Jangan sedih kalau hidupnya sara tapi ibadah dimudahkan. Sembahyang tidak pernah tinggal, bangun selalu lebih dulu dari ayam berkokok misal, walaupun hidupnya susah. Itu termasuk pewaris para nabi. Yang kedua, ada orang yang lemah kalau ibadah lancar, rizkinya juga lancar. Itu yang kita kena itu. Cuma kan belum tentu dapat di kita nasib itu. Itu ashabul yamin, orang yang beruntung, semua dilancarkan. Ashabul yamin. Nah, itu doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia akhirat enak, nyaman, bagus, baik. Yang ketiga, urusan akhirat disulitkan tapi dunianya begitu mudah dan lancar. Ya, sembahyang lemah tinggal tapi rezekinya banyak. Jangan senang dulu. Minal mustadrojin, ini termasuk orang yang dapat istidraj. Istidraj itu bagaikan layang-layang yang makin angin bertiup kencang, makin diulur senarnya, talinya, tiba-tiba tanpa ya disadari talinya lah putus, mati lah ben. Ya, itu istidraj, dapat nikmat makin jauh. Ketika dia sudah makin jauh, makin tinggal ibadat, di saat itu ajalnya tiba dan penyesalan tiada guna saat itu. Itu istidraj. Jangan senang dulu. Yang keempat, yang paling bahaya siapa? Minal mamkutin, orang yang dimurkai Allah, yang dunia akhirat sulit, ibadat tinggal, hidupnya miskin di dunia. Jadi miskin dunia, sengsara di akhirat, kati lemahnya. Itu orang yang mamkutin, orang yang dapat murka Allah. Ya, jadi ternyata kesulitan hidup, kalau tetap ibadat dengan sulitnya tadi, itu termasuk pewaris para nabi. Ya. Jadi semua ada hikmah. Tidak ada yang buruk dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terakhir pesan pengarang kitab,
wa huwa dairun baina qada'ihi ta'ala wa qadarihi. Jadi semua yang terjadi di dunia ini baik buruk itu terjadi atas kudrat iradat Allah, qadanya, ketentuan, keputusan, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibul imanu bihi war ridha min hadhil haitsiyah. Oleh karena itu wajib iman, wajib yakin, dan wajib ridho. Enjoy saja, tidak usah banyak protes. Sakit nikmati, sehat apalagi. Ya, nah, semoga kita bisa mengimani Allah ya dengan sifat jaiznya ini, sehingga kita tidak banyak mengeluh kok. Jadi hikmah dari kita beriman kepada Allah dengan sifat jaiznya ini, kita akan ridho dengan semua ketentuan Allah SWT, karena tidak ada buruk, semuanya baik. Ya, buruk itu oleh kena nafsu gitu, be, yang pengen ini, pengen itu. Ya, baik, sampai di sini. Ada anak ditanya? Allah. Nah, Kais lah terlelap dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau manusia hanya berusaha, Tuhan yang menentukan. Nah, ada kita berusaha sekali gagal, tanam cabai umpamanya ya. Yeah. Tahun ini gagal, kedua kali gagal, ketiga kali gagal. Nah, ada orang yang bilang itu rezekimu bukan dari nanam cabai, dari yang lain. Tapi ada yang bilang sebatas itulah rezekimu, tidak bisa ditambah lagi. Nah, itu mana yang benar? Ya. Dia itu prinsipnya begini. Kalau memang hak kita, jatah kita ada di bagian itu, maka akan dimudahkan. Ya, akan dimudahkan dia. Kalau memang hak kita. Bahkan kadang-kadang saking dimudahkannya, tanpa kita berupaya datang dewek. Nah, itu ciri. Jadi kita nyengok-nyengok nih nilai-nilai. Kira-kira bagian aku di sini atau enggak. Kalau dimudahkan biasanya memang bagian kita. Ada ponaan sampai itu jual ladan banyak, nak jadi polisi tak jadi. Berarti memang bukan bagian dia. Sampai habis itu orang tuh. Jangan masuk ke diri. Ya. Ya, cari takdir lain. Jadi semua itu takdir. Mungkin takdirnya bukan di sini, di sana. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika memasuki satu perkampungan, dibilang, "Oh, di sini sedang terjadi wabah taun, penyakit menular." Ya kan? Maka sahabat bagi dua waktu itu pandangan. Ada yang nyuruh masuk, ya kalau takdirnya tak mati, ya tak mati walaupun masuk ke kampung yang sedang terjadi wabah. Tapi Umar memilih meleleh beja dan lain, cari selamat dulu, ada ya kan? Nah, kata sahabat protes. Berarti kita lari dari takdir, katanya. Kata Umar tidak, kita lari dari takdir itu, takdirnya lari ke takdir Allah yang lain. Ya, itu pandangan Umar. Dan saya sepakat dengan beliau, artinya ketika kita mengganti usaha lain karena usaha yang tadi gagal sudah dicoba berkali-kali, mungkin bukan bagian ya di usaha lain. Dan banyak di sini orang-orang yang ya, berusaha yang sudah mencari nafkah dengan bidang usaha, itu udah beragam cara kadang-kadang, udah berkali-kali pindah. Kayak tidak cocok, di terakhir kadang-kadang baru pas. Mantep di situ. Ya, itu mungkin bagian dia. Ya. Karena kita tidak tahu takdir Allah di situ tuh yang mana. Nah, indikatornya adalah ketika dimudahkan. Ya, ketika dimudahkan kita dalam usaha tadi, berarti itulah bagian kita, itulah jatah kita. Jadi kalau dalam bahasa hikam itu ada orang yang saya nggak lupa itu bahasanya. Ada orang yang Allah tempatkan, ya, tanpa perlu berusaha, dia rezekinya datang dewek, lancar dewek. Seperti guru-guru kita, misalnya Ustadz almarhum Ustadz Kiai Haji Anawi dan Ji Al-Hafiz. Beliau mantang tidak, berdagang tidak. Ya, tapi rezekinya lancar-lancar baik, pajak buat pondok. Nah, ketika kita sudah ditempatkan di situ, kalau nak nyoba gawe lain, usaha lain, kadang-kadang jadi bangkrut malahan. Jadi hancur, ya, jadi gagal. Nah, jadi kalau kita dimudahkan dalam suatu urusan, ya, dalam suatu usaha, berarti takdir kita kayaknya di situ. Jangan nak berusaha ngubah. Ya.
Atau indikatornya adalah kalau memang itu bagian kita, jatah kita, itu dilancarkan dengan ibadah gitu. Jadi usaha itu berarti memang keberkahan untuk kita. Ketika dengan usaha kita tadi tidak tinggal ibadat. Apapun bidang usaha kita, ibadat kita tetap terjaga dengan baik. Tapi kalau dengan usaha tadi, duit mungkin banyak, rezeki mungkin lancar, tapi ibadahnya jadi terlalaikan. Berarti itu istidron, dan itu bukan bagian kita sebenarnya. Sudah ada indikator, jadi kasih tahu oleh Allah. Rezekimu dilancarkan, tapi ibadahmu banyak tinggal. Sebenarnya itu harus buat kita mikir. Berarti ada masalah ini. Ya. Nah, cuma kadang-kadang kita tidak sampai seperti itu kepekaannya. Ladas-ladas baik. Ya. Jadi intinya adalah ketika kita dimudahkan, ya, berarti itu kita bisa tahu, nah, disitulah tempat kita, usaha kita yang harus kita jalankan terus, apapun yang terjadi. Mantep-mantep lah di situ. Jangan milu-miluan orang. Ada cerita. Masih keluarga, besan lah di Sukaraja situ. Dak kala-kala bebalok. Dak kala-kala bebalok. Akhirnya pengen milu orang bebalok. Ninggalnya karena faktor itu. Asbab duniawi. Tim bebalok. Maka jangan galak nyembelih. Yang tak biasa digawekan tiba-tiba pengen. Kadang-kadang di situ waktunya, timingnya. Ya. Nah, itu contoh diantaranya. Jadi di mana dilancarkan berarti itu bagian kita. Nah, saya nih misalnya udah ngajar, guru di pesantren, di sekolah. Kaki pengen tergoda, nak jadi pengusaha baik. Akhirnya ninggalkan ngajar, ninggalkan majelis, hancur. Biasanya hancur. Ya. Dan di sini saya merasa nyaman. Ya. Semuanya dapat, gitu. Keluarga seluruh. Kalau dulu saya ngajar di Palembang Warawiri, keluarga korban. Saya pergi anak masih tidur, balik anak lah tidur lagi. Jadi lama-lama saya berpikir anakku tidak manggil bak lagi, kayak gitu. Manggil mamang apa manggil wak, tidak kenal, tidak kenal. Maka saya memilih tinggalkan Palembang, balik ke Pangkabalai. Salah satu niatnya adalah nak beluru di dusun nih. Yang kedua nak dekati anak bini. Ya, kata gunung ngajar di Palembang jauh tapi anak bini tinggal di sini. Maka saya putuskan tinggal di sini. Dan alhamdulillah ternyata meninggalkan Palembang diganti Allah dengan yang lebih banyak daripada yang dapat di Palembang dulu. Tak teluru-luru. Ya, majelis juga kebanyakan. Sekolah juga kebanyakan. Tinggal milih, nolak ngebawang nak nawari ngajar tempat. Ya. Diganti oleh Allah SWT, dimudahkan. Jadi ketika ibadah kita jadi mudah, tetap bisa bermanfaat untuk orang banyak, rezeki kita dilancarkan, itu berarti udah bagian. Jangan ngubah. Ketika ngubah galak nemu bala. Gitu. Kata Pak Ustaz tadi kan, kalau rezeki kita lancar, usaha kita lancar, tapi ibadah kita kadang itu tidak tepat waktu. Nah, sebelum usaha kita tepat waktu. Nah, ini tadi usahanya ditinggalkan sayang Pak Ustaz. Rezekinya lancar. Ya. Itu mana Pak Ustaz? Sebayang kadang tuh sholatnya udah dulunya tepat waktu. Jadi semenjak usaha udah tepat waktu lagi Pak Ustaz. Itu lagi diuji itu. Ya, lagi diuji. Kira-kira walal akhiratu khairul laka minal ula. Lebih cinta dunia atau lebih cinta akhirat. Itu anggap ujian. Ya, tidak perlu sampai meninggalkan usahanya. Usahanya tetap dijalankan, tapi tetap berupaya untuk tidak melalaikan tugas sebagai hamba Allah. Seringkali saya sampaikan agar rezeki kita berkah di bidang apapun usaha kita. Itu kan nomor satu syaratnya, kata Al-Faqih Abu Laith As-Samarqandi, alla yu'akhiru syai'an min faraidillah. Jangan melalaikan tugas. Kalau sampai melalaikan tugas, tak berkah rezekinya. Jadi kalau banyak, habis-habis baik. Anak kadang jadi nakal, sekolah kadang-kadang tidak jadi uang juga, ya macam-macam. Nah, itu tidak berkah. Yang kedua, la yuzi ahadan min khalqillahi ta'ala. Jangan menyakiti kawan pegawai atau siapapun, jangan tersakiti dengan usaha kita, dengan pekerjaan kita.
Yang ketiga, ayak sudah bikasbihi istighfafan li nafsihi. Niatkan untuk menjaga kehormatan keluarga agar berkah. Yang keempat, alla yajhada nafsahu indal kasbi. Jangan berlebihan sampai lupa waktu begawainya. Ya. Nah, jadi walaupun dapat banyak, kalau lupa waktu, lupa masjid, lupa anak bini, tidak berkah walaupun dapatnya banyak. Untuk apa? Ya kan? Nah, padahal gawi itu cuma apa? Waktu nunggu ibadat berikutnya. Selingan biaya begawi itu. Kalau kita ini ibadahnya yang jadi selingan. Sebaliknya kan? Ya, jadi sambil nunggu asar gawi dulu. Nah itu sebenarnya. Kalau gitu kan tidak. Ya, ibadah itu yang selingan. Bukan begawinya selingan. Jadi ibadah itu yang pokok, begawi itu selingan. Nah, keluar mainnya baik itu ibaratnya itu. Nah, yang kelima agar berkah rezeki kita, alla yara rizqahu minal kasbi wa yara rizqahu minallahi ta'ala wal kasbu sababan. Yakini rezeki itu dari Allah. Pekerjaan cuma sebab, cuma lantaran. Ya. Nah, jangan sampai melupakan Allah. Fokus di sebabnya. Sebab itu datang dari Allah. Allah lah yang musabbibul asbab, menjadikan sebab tadi. Nah, kita ini kadang-kadang lupa di yang ada kan. Ya, cuma fokus di sebabnya, padahal sebab itu ada yang membuatnya, musabbibul asbabnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu tantangan saja. Ya, dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ini lupa tak? Dulu buntu ingat. Nah, sekarang dilancarkan lupa apa tidak? Nah, itu tes baik. Ya. Jadi itu ujian kesabaran. Orang sabar ketika diuji dengan kesulitan. Tapi kadang-kadang tidak sabar ketika diuji dengan kesuksesan. Itu banyak yang kelepek-kelepek deh. Banyak yang lupa diri ketika diuji dengan kesuksesan. Apalagi kita lanang ini. Masalah sukses itu mulai nak nyari bini lagi misalnya kan. Itu ujian kita lanang memang. Ujian betino itu kita saro. Kalau dia tetap bertahan dengan kita suaminya yang sulit, yang buntu, mungkin yang sakit-sakitan sudah, dia tetap bertahan. Nah, itu wanita soleha, istri yang baik. Kadang-kadang ibarat sering kita dengar itu apa, ada uang abang disayang, tak ada uang abang melayang, abang kena tenang. Jadi nah, itu ya, jadi anggap saja ujian, tetap fokus ibadat ya, meskipun dengan segala kesibukan kita yang ngatur, jangan diatur oleh gawean, kita yang ngatur ya. Makanya lemak berusaha ya, biar kita ngatur waktunya. Tapi kalau kita anak buah, anak kapak, kita diatur gitu. Ada lagi satu guru. Ya. Itulah. Itu kan memang usaha nanam cabai sekarang ini. Itu tumbuh subur, buahnya lebat. Nah, tiba-tiba terserang penyakit. Ada penyakit hama juga, ada penyakit juga. Jadi buahnya itu cacat kayak gitu nah guru. Ujungnya itu busuk, tengahnya itu kadang-kadang berlubang. Jadi hampir separuh itu rontok, jatuh. Kalaupun masak nggak sempurna. Jadi ada yang nyarankan dietrel itu maksudnya dipaksa dia masak kayak itu nah. Jadi bisa menghasilkan. Jadi hukumnya kayak apa itu guru? Jadi bisa dijual kan, merah dia kan, hilang cacatnya itu. Oh, disemprot. Ya, dietrel, dipaksa merah. Ya. Ya, samoca ayam mana berarti kan? Ya, samoca ayam negeri. Ya, belum umurnya besar, dikasih makan pur biar cepat besar. Ya, maka kalau yang istilah dietrel tadi salah, berarti makan ayam yang makan pur itu juga salah kan? Jadi ini saja intinya, selama tidak membahayakan. Yang kita lakukan itu tidak membahayakan, tidak merugikan, ya. Jadi prinsip dagang, prinsip usaha itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man ghasyana. Itu hadis untuk kita yang banyak berdagang, usaha, tani. Bukan golongan kami, kata Nabi, yang mudi ke, yang menipu. Nah, selama itu tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur memudi ke, tidak ada yang dirugikan, tidak ada unsur yang membahayakan, maka ada apa-apa. Tapi kalau membahayakan, misalnya untuk barangnya biar awet, dikasih pengawet yang membahayakan, sudah terbukti misal pakai borak, pakai apa itu membahayakan, nah itu haram, dosa, karena menyakiti, ya, menzolimi.
Jadi selama tidak ada unsur itu, ya ini saya buat umum saja, masuk kebun cabai dan lain sebagainya atau enggak, selama tidak ada yang membahayakan, tidak ada pihak yang dirugikan, ya. Cabai itu kan walaupun tak abang, tubuh masih makannya juga kan, walaupun masih hijau. Apalagi makan gorengan kan, cabai hijau itulah yang dipilih. Man cabai labang tak lemak, makan gorengan cabai abang kan, lain. Pahit, kelet, itu makannya tidak enak. Justru cabai hijau yang dicari. Ya, jadi silakan ditimbang-timbang kira-kira ada yang dirugikan atau tidak dengan dibuat seperti itu. Ya, kalau tidak ada yang dirugikan, berarti tidak jadi masalah. Tapi kalau misalnya tatal, kita mantang, ini contoh lain, tatal, masuk ke tatal, itu ada tidak pihak yang merasa dirugikan? Ya, kalau ada yang dirugikan berarti kan tidak bagus, kecuali tak sengaja masuk ke tatal tadi, man meraupnya kan? Berarti kan sudah lain cerita. Karena tidak bisa juga kita misalnya nak sterilin 100% kan, rakatinian sedikit pun tatal yang masuk gitu. Cuma kalau toke getahnya fine baik, masuk tatal tidak jadi masalah jadi kan, berarti boleh saja gitu. Jadi prinsipnya usaha itu adalah jangan ada yang dirugikan gitu. Ya, wah ya. Bobo ini susah rezeki lancar kan. Cuman sholat tadi ini tidak tepat waktu kan. Itu mana tak? Apa itu termasuk lalai apa mana tak? Iya. Itu lalai. Ya. Jadi termasuk fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat tapi lalai dalam sholatnya. Maksud ayat itu ya gara-gara aktivitas duniawi dia meninggalkan sholat atau menelat-nelatkan sholat tanpa alasan, tanpa uzur. Boleh sholatnya telat itu ketika ada uzur, ya ada alasan. Dulu sudah kita bahas dulu di Nurul Ikhwan ya, misalnya ada uzur boleh. Barangkali misalnya kita dokter lagi operasi, waktu sholat tiba, kalau pasien kita tinggal dulu ya mati ini. Ya, lagi operasi sesar misalnya, kaget dulu ibu ya, sabar bu ya, aku nak sembahyang dulu. Betakoan dokter itu, selesaikan dulu operasi. Untuk alasan seperti itu boleh dia menunda sholat. Jadi kalau memang penting demi menyelamatkan nyawa, demi hajat hidup orang banyak, akhirnya kita menunda sholat, boleh. Tapi kalau sengaja dan tiap hari, itu bukan darurat. Kalau lah tiap hari, tiap saat, selalu telat, selalu terlambat, bahkan sampai tinggal, itu. Jadi itu hati-hati, bisa jadi ya istidraj, rizkinya lancar tapi sholatnya lalai, itu istidraj tadi ya. Jadi kalau ada tanda seperti itu, rizkinya lancar, urusannya lancar tapi ibadatnya seret, itu sudah tanda-tanda istidraj. Cepat taubat, cepat sadar. Baik ya, boleh ya. Ya, tadi mewakili ya namanya. Cuman ada langganan. Pas langganan tuh dijemput itu waktunya ibarat tuh pas ngadzan zuhur kan. Jadi nak ngaji itu ada ketika waktu kumpul itu pasti ini mahal kan. Cuma selain dari situ insyaallah ini kan. Itulah kalau lambat ya, zuhur tuh lah iya. Caranya cari masjid yang sholat zuhurnya gak lambat. Ada tidak di Penggawala ini? Iya, lihwan tuh lah. Sudah, alhamdulillah mendapat. Atau kalau memang telat nian kage, cari rewang yang pajak berjamaah. Jadi tetap dapat keutamaannya. Yang penting jangan nian sampai tinggal sembahyang. Ya, itu yang paling pokoknya. Kalau masih tinggal jamaah itu masih pacak ditoleransi. Cuma ada solusi. Ya, buat jamaah gelombang kedua. Ajak ganti kata ngojek tu kakek. Atau mau tadi langganan tadi, kita mampir dulu ke masjid itu kan. Wah, takut pula kau ni kakek. Pasti itu dialog emak itu biasanya. Ya. Iya. Telat laju ya. Kalau yang lain itu ya insyaallah kan.
Nah, kalau mancing tak mana gagal? Mancing. Neka. Iya, mancing itu tergantung. Kalau untuk hobi baik, itu bukan uzur. Ya, mancing karena hobi. Jadi sholatnya telat. Ya kan? Atau tinggal, itu tidak uzur. Cuma kalau mancing tadi pencarian, dan dia mengandalkan pencarian dari mancing tadi, anak bini tidak baca makan kalau dia tidak mancing misalnya kan, itu dianggap uzur. Tapi rasa-rasa tidak kati. Yang mancing jadi pencarian itu tidak kati kan? Di kita sini hobi baik, ya kan? Jadi bukan uzur untuk melalaikan atau terlambat dalam sholat, gitu. Caknya ada yang disinggung di situ ya? Rame dua. Ya, boleh. Saya bulan puasa tak. Bobo nih mencari terus kan. Itu betul cuma tidak puasa. Mana itu kan? Iya, jangan dulu. Tidak puasa kan? Ya. Ya. Kalau memang gawe beratnian dan tak sanggup puasa, boleh. Memang ada ulama membolehkan, tapi bukan langsung tak puasa. Untuk pegawai berat di bulan Ramadan, dia tetap harus makan sahur. Dia tetap harus niat puasa. Nah, setelah dijalani ternyata dia tidak sanggup menuntaskan sampai maghrib. Ya, baru zuhur rasa melilit-lilit perutnya. Rasa mati kalau dia tidak berbuka, tidak makan. Itu baru boleh dibatalkan. Karena memang gawe yang keras, berat, dan dia tidak kati gawe lain, ya kan? Boleh, tapi tetap puasa dulu, bukan keladasan. Man ini lemak nian, ya, tidak sahur, makan masih pagi itulah, kan masih sarapan, ya. Itu dosa. Jadi untuk pegawai yang pekerja yang sangat berat, boleh tidak puasa, ya, kalau memang tidak ada solusi lain. Cuma jalankan dulu puasa, setelah tidak sanggup baru dia boleh berbuka. Bukan dari awal sudah tidak puasa. Ya gitu. Nah, tanya lagi Pak Ustaz. Ya. Kalau di bulan Ramadan ya, itu ada restoran yang buka tapi ditutup. Bahkan kebanyakan orang Islam yang buka. Nah, itu hukumnya kayak mana ya? Ya, dalilnya sering saya sampaikan kalau di bulan Ramadan di radio tuh, man a'ana ala ma'siyatin fahuwa syarikun lahu. Orang yang menolong orang lain melakukan kemaksiatan, maka dia bersekutu dalam dosa dengan orang yang maksiat tadi. Puasa itu wajib. Puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan itu wajib. Maka orang yang wajib berpuasa tapi tidak berpuasa, hukumnya haram. Hukumnya dosa dan dia ahli maksiat, dia orang fasik. Menolong orang fasik dengan kefasikannya, menolong orang maksiat dengan kemaksiatannya, maka kita sama-sama dapat dosa. Ya, jadi dalilnya ke situ. Maka kalau kita jual makanan di bulan Ramadan, silahkan saja boleh. Tapi jualnya misalnya lah sore. Niat kita kan tentu untuk persiapan dia buka. Cuma kalau belinya pagi hari dan kita tahu orang itu tak puasa padahal dia orang Islam, maka kita haram jual beli dengan orang itu. Kecuali misalnya kita tahu ini wanita dan dia ngomong lagi haid, misalnya kan, lagi nifas dan sebagainya, atau untuk orang yang sakit dia beli ke nasi tadi dan kita jualannya, maka itu boleh. Jadi hukumnya tafsil, tidak dipukul rata haram, tidak. Cuma kalau orangnya segar bugar, ya kan, nyakit tidak, kita tahu di orang Islam, belanja, makan nasi di warung tubuh, ya kan, haram. Yang makan tadi haram, yang jualnya juga haram. Jadi kita jengok-jengok dulu. Maka untuk lebih amannya, buka warung kita kalau kita jual makanan itu ya asar lah minimal kan, atau setelah zuhur misalnya kan. Tapi niatnya jangan makan di situ. Tapi bungkus baik. Kita cuma delivery order misalnya, atau cuma bungkus. Kita dan terima makan di tempat kita. Karena kemungkinan besar dia memang sengaja tak puasa. Ya gitu. Tapi untuk lebih aman, bungkus baik. Ya, jadi tidak jadi tanggung jawab kita. Yang aman tuh jual bahan bangunan. Tidak mungkin orangnya kan
Puasa tak puasa ya kan? Tidak urusan. Kalau yang jual makanan agak berisiko untuk bulan Ramadan. Jual baju aman, ya kan? Jual jamu aman juga, ada jual emas apalagi kan? Aman. Ini kan jamaah susulan kan, jadi dia berdua kan sejajar kan, Ya. terus ada yang masuk lagi melok sejajar lagi dia kan, iya. Jadi kita nak masuk ini bingung Pak Ustaz, melok sejajar lagi itu aku mau mana Pak Ustaz? Ya. Jadi seharusnya kalau kita yang baru datang langsung di belakang, Nah kalau imamnya ngerti, seharusnya imamnya yang maju, ya kan? Tapi kalau makmumnya yang paham, seharusnya makmum tuh mundur. Kalau makmum tadi tidak mundur, seharusnya imam boleh menggerakkan tangannya untuk menggerakkan, nyuruh mundur, tapi tanpa omongan, cukup gerakan tangan. Jangan sampai, "Ayo kamu tuh mundur, oi." Nah, itu batal aja. Batal. Ya, uji makmum tadi kan? Nah, batal. Jadi boleh imam menggunakan tangannya untuk memundurkan makmum. Kalau makmum tadi tidak ngerti, imamnya yang maju. Nah, ini sama-sama tidak paham berarti kan? Nah, dan kita yang ketiga, berarti yang ketiga tadi untuk baru datang itu langsung di posisi belakang. Langsung di belakang imam. Tapi yang makmum tadi masih sejajar. Nah, itu salah dia. Iya. Kalau kita lah milu dia pula, kita sama-sama salah lah juga. Makanya aku bingung waktu itu Pak Ustaz. Sejajar di sana apa di mana apa Jadi langsung di belakang. Langsung di belakang imam. Dan seharusnya makmum yang dua tadi mundur, seharusnya. Jadi pilihannya makmum tadi mundur atau imam yang maju. Nah, kita karena sudah yang ketiga datang, langsung di belakang. Baik makmum yang dua tadi paham ataupun imamnya tak paham, kata urusan. Nah, kita sudah menjalankan hukum yang kita pahami. Jadi kita sudah berdiri posisi yang benar di belakang. Gitu. Jangan miluk di nyamping dulu. Nah, itu makruh. Sah, sholat jamaahnya sah, makruh saja. Tapi makruh itu kan rugi. Tak dapat pahala jamaah kalau tidak sesuai aturan sholat jamaah itu. Tidak dapat pahala jamaah. Nah, boleh megang bahu boleh, tapi sekedar jangan idak baik, jangan pop, jangan. Nah, noleh kawan, ini kan ngomong pula ngapo kau jadi kan. Tapi kalau saya lebih baik tidak perlu. Kaget khawatir orang tadi tidak paham, atau dia kaget, atau ada orang yang apa tuh asal kita ngomong tuh. Nah, orang lata kadang-kadang dia terganggu, kita jawab ini kan, nah, bisa batal salatnya kan gitu. Jadi tidak nyenggol tidak apa-apa. Fungsi menyentuh itu hanya untuk kalau imam ngubah niat jadi imam, itu baik, ya. Jadi boleh menyentuh tapi dengan lembut saja. Kalau sampai orang itu ketika kita pegang dia terganggu dan sholatnya jadi batal, maka hukum sentuhan kita haram. Karena mengganggu sampai membatalkan sholat dia. Jadi lebih aman, tidak perlu menyentuh. Karena kita tidak tahu siapa makmum nih. Ada yang paham, ada yang tak paham. Ngambil amannya, tidak usah menyentuh. Dan sebenarnya kita itu punya penglihatan peripheral. Orang di samping kita, walaupun kita tidak noleh, kita tahu ada orang di samping kok. Orang di belakang pun, kita dikuntit orang, apalagi polisi ada ya, itu kan tajam ininya ya, intuisinya. Kita diiring ke orang di belakang, walaupun kita tidak jenguk, ada perasaan, tahu gitu. Apalagi cuma di samping. Cuma wong tidak mundur tadi, hukumnya belum sampai ke situ, dia pahamnya. Itulah jadi ragu-ragu, dia tuh pengen mundur, takut salah. Imam tadi mah itulah juga kan. Nah, jadi intinya ilmu, karena kekurangan ilmu. Nah, kita yang sudah paham, ya jalankan sesuai pengetahuan kita. Mana yang di luar? Boleh. Jubir jadinya, jubir dia. Kalau mau puasa, ngumpet wong, batal puasa kita. Kalau kita puasa, ngumpet wong, batal puasa. Ngumpet. Iya. Batal pahalanya.
Ya, puasanya tidak batal. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya habis. Bahkan bukan cuma habis, tekor. Karena dosa ngupat itu tidak sebanding dengan puasanya. Kapan saya bahas ya? Saya ini banyak majelis galak lupa. Kitab apa di majelis mana saya sampaikan itu? Ya. Ya. Jadi Nabi pernah ditanya, "Ya Rasul, yang mana yang paling engkau senangi?" Oh, tadi malam kemarin di Masjid Istiqomah di kitab Bidayatul di Kitabun Niat. Rasul pernah ditanya. Dengar ya. "Ya Rasul, yang mana yang lebih engkau pilih?" Ya, salat sunnah 1000 rakaat dengan ngupat kenuang. Yang meninggalkan ngupat kenuang. Ya, yang mana yang lebih dipilih oleh Rasulullah? Ternyata Rasulullah lebih memilih tidak ngupatkan satu orang daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Artinya dari hadis itu saya memahami bahwa sholat sunnah itu 1000 rakaat tidak sebanding ya dengan dosa ngupatkan sekeuang. Ya, berarti yang puasa tadi mah itu juga. Walaupun puasa kalau ngupatkan uang, walaupun secara hukum puasa yang tidak batal, tapi dosanya tidak sebanding dengan pahala puasa hari itu. Ya, ada sengupat itu. Itu dalam kitab Kitabun Niat ya. Salat sunnah 1000 rakaat ya berbanding dengan ngupat. Sekali ngupat. Itu belum sebanding. Pak, lagi Pak. Ya. Kalau di bulan Ramadan Pak ya, puasa. Kita kedatangan tamu jauh ya. Sepertinya kayak mengalas kesel kayak gitu. Boleh nggak kita nanya puasa atau tidak? Itu keluarga lah taruh lain. Iya, iya. Aku tuh laju raso-raso bulan Ramadan laju sudah malam hari ini ya. Banyak pertanyaan tentang puasa laju itu ya. Saya tidak sabar masuk bulan Ramadan. Padahal baru bulan Rabiul Akhir ya, akhir sudah nih, Rabiul Akhir. Nah, masih lama juga bulan Ramadan. Tapi sudah raso-raso suasana laju itu ya. Oke. Orang musafir kan memang tidak wajib puasa. Ya, orang musafir itu tidak wajib puasa. Tapi kalau dia puasa sah. Nah, Imam Ghazali terkait yang ditanyakan Pak Sumardi, kita bertanya orang itu puasa atau tidak, itu sebenarnya tidak bagus, tidak baik. Karena akan serba salah. Kalau dia jawab puasa, padahal dia memang puasa, maka itu ada kesan riya. Ada kesan riya, ada kesan ujub, ada kesan sum'ah, kata Imam Al-Ghazali. Maka itu basa-basi yang dianggap beliau tidak patut. Dan bagi kita biasa Jadi Imam Ghazali mengatakan nanyo wong tu puasa apa tidak, ya. Itu tidak elok bagi beliau. Karena kalau dia jawab iya aku puasa, ya. Dan beliau memang berpuasa, maka akan ada unsur riyaknya dengan jawaban tadi. Tapi kalau dia jawab tidak puasa padahal dia misalnya puasa, maka dia jadi berbohong. Begitu. Jadi tinggal berijo kau itu mendak puasa. Berijo lah belakang katakan. Jadi bukan kita tidak sopan. Jadi dalam bab Ramadan, puasa Ramadan, kita tidak ada kata tidak enaknya. Bahkan sering juga ditanyakan mak mano ibu-ibu yang melayani suaminya, merisai suaminya yang tidak puasa di bulan Ramadan, tetap haram. Walaupun istri wajib berbakti dengan suaminya, tetapi dalam urusan ibadah kepada Allah, sang istri yang merisai makan siang untuk suaminya yang segar bugar tapi tak puasa, tetap dosa bini tadi. Karena hak Allah nomor satu. Puasa itu kewajiban kita kepada Allah. Dengan laki memang wajib seorang istri berbakti, tapi hak Allah didahulukan. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam masalah kemaksiatan. Ya, gitu. Jadi omongnya kalau memang tidak puasa, karena musafir kan memang ada keringanan tuh tidak puasa, ya boleh-boleh baik ya untuk ditanya dirisai. Cuma untuk nanya puasa apa tidak, itu kalau kita ngikut Imam Ghazali lebih baik tidak. Ya, diberi kekelurasan ya, kalau nak apa-apa belakang gitu kan. Ya, gitu. Bahkan Buya Yahya itu dia kalau
tukang begawi di pondok dia bangun masjid, bangun kelas di pesantren beliau, tuh kalau nak bahas begawi di bulan puasa beliau tanya dulu puasa apa tidak. Kalau puasa silakan begawi, cuma ya tentu dikasihkan keringanan dari hari-hari biasa. Cuma kalau dia nak begawi tapi tak galak puasa dengan alasan begawi, maka stop, nyari tukang lain beliau. Karena ada dampak buruk, ya. Jadi tukang gawe ke pesantren bulan puasa tak puasa, itu ada efek buruknya. Kadang-kadang tukang di masjid metode juga tak semayang, tak puasa boleh kan kalau bulan Ramadan, itu parah. Ya, nah, beliau ingin menghindari hal-hal seperti itu. Jadi kurang berkah pesantrennya akhirnya dikerjakan oleh tukang-tukang yang tidak ibadat, berani melanggar. Padahal pesantren itu tempat mendidik calon-calon ulama, tapi bangunannya dibangun oleh orang yang tidak taat pada Allah. Nah, itu tidak sampai situ mikirnya kerasa. Nah, saya pengen ngikut-ngikut beliau juga. Kemarin waktu bangun belakang itu, kebetulan tukang tuh masih ponaan Habib, ya kan, anak Kak Rusni. Ku tanya, nak begawe tidak bulan puasa? Kebetulan masih tanggung gawe itu kan. Ujinya nak begawe. Kalau nak begawe juga aku minta dan puasa. Kalau tidak kita libur dulu. Wah, uji nak begawe bang. Nah, jadi kita kasihkan keringanan, begawe tidak full, ya kan. Kita juga mengerti karena dia puasa, ya gitu. Dan dulu Kak Jamaul pernah nanya, dia ngawe ke tukang juga bulan Ramadan. Boleh tak katanya, start. Ya, kami beri makan minum, juga tidak boleh, haram. Mak mana kalau kami beri duit be? Ya, untuk dia beli makan siang dia tetap haram. Saya sampaikan hadisnya, man a'ana ala maksiatin bahwa syarikun lahu. Menolong orang maksiat dosa, sama dengan yang maksiat itu. Tak puasa itu maksiat. Gitu. Wajib. Tinggal tukangnya juga. Dia nak puasa sambil begawe atau libur. Walaupun masih beri duit nyuruh dia makan di luar, masih dosa juga kamu memfasilitasi kemaksiatan. Gitu. Pak Mano, habis? Habis kue apa habis pertanyaan? Oke. Caknya sikok baik kita malam hari ini ya. Orang nak bahas dua. Ya. Lah dalu hari dingin pula kan. Hari ini memang dari pagi tuh bawaannya dingin. Iya. Bawaan dingin ini Man Sidik tuh cak nak cepat balik dia tuh kan. Kita maklum. Jadi untuk malam hari ini kita kaji hanya satu kitab ya. Dan mudah-mudahan yang kita bahas ini menjadi tambahan ilmu bagi kita dan kita makin yakin ya, makin beriman, makin percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan untuk doa penutup kita minta Ustaz Ibnu Hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kullu syai'in alhamdulillah wa mazida. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة الى السعادة ومن النار الى الجنة ومن العذاب الى الرحمة ومن الذنوب الى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة
ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإقبال إلى الإقبال ومن السخط إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفجرة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى الأمر. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.